Masih capek nunggu. Ibu capek nunggu. Saya lebih capek lagi, boyok. Kata yang nelpon, Ustadz jangan khawatir, jalannya persis ke jalan tol. Tak berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Hei, Bu, kalau mendengar Al-Quran apa yang harus kita jawab? Kenapa pada diem? Kapan? Ngantuk? Balik. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna insyaallah kita akan ketemu nanti di surga, amin. Yang tidak menjawab Allah ya wis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man taraka salata khamsinan faqad kafara jaharan. Awal ma yuhasabu bainal yawmal qiyamati salah. Fa in salaha salaha sayara amalihi, fa in fasadat sayara amalihi. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para ustaz, mohon maaf nama dan gelar tidak saya sebutkan satu persatu karena memang tidak dikasih catatannya. Ini yang dua anteng-anteng aja. Ngobrol deh cuy. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kades ataupun yang mewakili. Menurut informasi Kadesnya lagi umrah, betul? Kita doakan mudah-mudahan perjalanan umrahnya betul-betul menjadi umrah mabrurah. Kemudian pelaksanaan di sananya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pulang dari umrah insya Allah pikirin tuh jalan, benerin.
yang sama-sama kita hormati para bapak, ibu, ketua pengajian. Nah, ngaranai pengajian. Hah? Iya, foto gua ya. Baru nyadar. Yang insya Allah semuanya Bapak Ibu hadirin siang hari ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pertama dan yang paling utama adalah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat lahir dan batin. Sehingga dengan sehat itu Bapak Ibu dan Saudara kita berada di bulan Rajab, bulan yang dimana diistimewakan oleh Allah karena di dalamnya ada peristiwa yang sangat luar biasa adalah perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad. Meskipun belum sampai ke tanggal 27, tapi jamaah Desa Pagar Jaya mengadakan peringatan Isra Mi'raj insyaallah. Duduknya kita, langkah kita dari rumah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita kelak nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebab kenapa Bapak Ibu dan Saudara, orang yang menuju ke tempat majelis taklim, man kharaja li talabul ilmi dakhalal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya adalah talabul ilmi, dia tidak menulis, dia tidak membaca, hanya cuma sekedar mendengarkan sambil ngegalong ngelonjor kaki ke mengarang bos yang mengarang bos. Karena ada dari telinga betul. Hei, kita ngomong di nggak nulis ibu pak, nggak ngebaca kita, cuma ngedengerin pengajian. Di dalamnya ada salawat, ada tasbih, tahmid, diberikan pahala oleh Allah lebih baik orang yang melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan. Makanya tadi anu ngantuk balik bu, balik ngantuk mau balik, balik. Udah jauh-jauh datang ke sini malah ngantuk ini. Gak mikir itu saya di perjalanan, sampai mabok di jalan. Iya, mampir ke Dharma di situ, dibawa ke Jabubol tambah hancur. Nah, inilah hebatnya Bapak Ibu dan Saudara. Kita cuma sekedar duduk di sini, ngedengerin pengajian, baca salawat, tapi lebih baik orang yang melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Pernahkah kita salat 1000 rakaat, Pak? Udah pernah belum? Di sini kalau tarawih berapa rakaat, Pak? Woi, sini jero pada tenang baik tuh. 21, 23, apa 13, apa 11? 23 juga itu milih-milih imam. Kalau imamnya yang lambat diintip dulu. Kampung milih ke imamnya, lelet, balik. Bener ya? Bener lah kita rugi mungkin emang. Intip imam dulu, kalau imamnya yang cepat, nah ini patas nih. Beneran itu salat tarawih Bapak Ibu dan Saudara. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, sami Allah. Bilal nggak kedengeran, hati-hati diburi mah pingsan. Coba yang kedua, ini kenapa sampai begini nih? Ya, coba dibenerin. Yang keluar ini.
Padahal saya sudah pesan sama panitia, sama ibunya di mana ibunya ini ya. Nenek lincah. Gawena senang gitu. Saya sudah pesan. Kalau sanksi-sanksinya dibagusin, kemudian yang kedua jamaahnya yang anteng. Alhamdulillah. Abang itu dagang es apa buat sedekah? Dagang kasihku ke ibu-ibu. Iya saya yang bayar. Masih ada berapa itu? Barang gratis, barang alating batik. Dimakan gratis saja ya warungnya. Yang kedua kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammadun. Insya Allah Bapak Ibu dan Saudara kita yang hadir pada siang hari ini umumnya muslim dan muslimat digolongkan sebagai umat-umat yang beriman, umat-umat yang istiqomah, sehingga pada akhirnya kita nanti bersama-sama dengan baginda Nabi kita Muhammadun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada beberapa bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tiga adalah berturut-turut, yaitu adalah bulan Rajab, bulan ini, kemudian yang kedua bulan Syawal, kemudian yang ketiga bulan Ramadan. Kenapa ini semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya perintahnya salat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Isra artinya perjalanan, Mi'raj artinya naik. Ibu berangkat dari rumah menuju ke tempat majelis taklim ini, sama itu adalah Isra. Yang penting niatnya adalah niat litalabul ilmi. Kalau niatnya ibu litalabul ilmi dari rumah, Masya Allah, dicatat tuh 10 langkah, 1 langkah 10 kebaikan. Ada berapa langkah dari rumah kita? Kalau umpama di ujung sana lebih daripada 1000 langkah, sudah berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita buat. Inilah untungnya kita talabul ilmi, Bapak Ibu dan Saudara. Maka melalui peringatan Isra Mi'raj ini insya Allah kita akan mengambil hikmah pelajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad selama di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, ini saya mau tanya, sudah berapa kali memperingati peringatan hari-hari besar Islam seperti ini? Sudah berapa kali? Sering? Paham apa Isra Mi'raj? Paham nggak? Paham nggak? Paham? Gak enak dilihat sebelah, ada ditutup. Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan, Bu. Mi'raj artinya naik. Dan ini sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang sudah memberangkatkan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tidak ada satu manusia pun yang diberangkatkan oleh Allah dari langit pertama sampai tembus langit ketujuh, sampai ke aras, sampai ke Lauhul Mahfuz, sampai ke Mustawa, bertemu dengan Allah. Alhasil adalah Nabi mendapatkan mandat perintah salat 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari. Maka jangan sampai Bapak Ibu dan Saudara maulid diperingati tapi nggak paham inti maulid.
Isra Mi'raj diadakan, tapi tidak mengerti apa inti daripada Isra Mi'raj. Kalau melihat tema ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya Bapak Ibu dan Saudara, kalau memang kita sesuai dengan tema ini, kita tingkatkan iman dan takwa kita, apa pengertian iman, apa pengertian takwa? Ayo jawab. Ayo. Kalau ada yang jawab, naik ke atas panggung, saya kasih duit biar cepat selesai. Ayo. Ibu Nani mana Ibu Nani? Mana di mana? Hah? Oh, lagi rawat makan kali ya. Kita tingkatkan iman dan takwa kita Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana mungkin iman kita akan meningkat? Bagaimana mungkin takwa kita akan meningkat kalau dalam segala sesuatunya kita tidak paham dengan soal ibadah? Pengajian dijalankan, tiap minggu pengajian dijalankan, pengajian akbar dijalankan, tapi selesai pulang pengajian rapi karo laki ngotot bemotot. Ada senada? Ada tuh orangnya. Ini di tengahnya ada. Ini yang loreng-loreng nih. Ini tahu saya ibu, cuman sekedar pengajian doang seragam ge. Urut beres kredit lagi gua. Belum beres. Makanya kerudungnya dipakai lagi miring. Udah beres Bu ya? Beres yang beres mah, yang belum mah belum. Oke, bagaimana agar kita mencapai iman dan takwa? Melalui pengajian-pengajian seperti ini, antara lain adalah yang diadakan oleh jamaah mengenai Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad. Ada ibu yang paham? Bapak-bapak yang di masjid, di teras masjid, ayah paham nggak perjalanan Isra Mi'raj? Pak, oh jawab. Pada ngopi belum Pak? Pada ngopi? Belum pada ngopi belum? Iya saya belum. Kopi galur. Jadi Isra Mi'raj itu dulu Pak, sebelum Nabi diberangkatkan ke langit, Nabi suatu maghrib dia sedang melamun, mikirin umatnya, ada yang begini, ada yang begitu, ngelamun. Nabi mikirin umat. Persis di samping Ka'bah di Hijr Ismail, kemudian datanglah malaikat Jibril, diutus oleh Allah menyerupai manusia, datang ke hadapan Nabi Muhammad. Kata Jibril, assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Sopo kowe? Siapa kamu ini tiba-tiba datang ke hadapan saya? Saya adalah Jibril, diutus oleh Allah. Lantas mau apa ke sini? Untuk memberangkatkan Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke langit ketujuh, sampai ke Aras, sampai ke Lauhul Mahfuz, sampai ke Mustawa. Tapi sebelum kamu diberangkatkan Muhammad, kamu akan saya black dulu. Jadi Nabi Muhammad itu di black dulu bro. Nabi Muhammad sebelum diberangkatkan ke langit itu di black. Dari sini di black ini Pak. Ini dari sini di black oleh malaikat Jibril dengan telunjuknya. Di black dari Nabi Muhammad, tidak setetes pun darah yang keluar dari kulit Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad tidak merasakan sakit. Apa tujuannya di black? Untuk dibersihkan kotoran-kotoran dosa yang ada dalam dada Nabi Muhammad. Kemudian dagu Nabi Muhammad diangkat, setelah dibelek, dibersihkan kotoran-kotoran Nabi Muhammad. Kemudian malaikat
diikuti oleh malaikat-malaikat yang lain, bolak-balik mengambil air zam-zam dengan bokor emas. Nah disinilah Bu, Pak, kenapa laki-laki haram pakai emas? Di sini ternyata dalilnya. Maka laki-laki mah haram Pak pakai emas. Pak, pakai emas haram. Apalagi dipakai susu. Ini biar kebal, biar gagah, dimasukin inten emas segala macam. Tapi dia sholat benar, tapi dia ngaji benar, tapi di hadapan Allah nol Bapak Ibu dan Saudara. Maka dia buat laki-laki haram hukumnya seorang laki-laki pakai emas, terkecuali emas metro, itu mah halal. Halal itu Mas Metro sana. Mas Jawa bisa halal, Mas Jawa nih. Iya. Kemudian setelah dibuang semua kotoran Nabi Muhammad, kemudian malaikat mengambil air zam-zam bolak-balik sampai 3 kali bolak-balik. Kemudian di dalam wadah itu ada 7 macam. Salah satunya adalah keimanan, keilmuan, kemudian keyakinan, akhlak segala macam sudah dianggap bersih. Kemudian ketujuh itu wadah dimasukkan ke dalam dada Nabi Muhammad. Kemudian dada Nabi Muhammad dirapatkan kembali oleh malaikat Jibril atas izin Allah, rapat. Beres. Gak ada bekas. Coba kalau Muhammad di mana ini? Pagar Jaya, kalau umpama di Black kira-kira keluar darah nggak? Muhammad Pagar Jaya keluar darah nggak? Keluar ya. Tuh. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, setelah ini ditutup dadanya Nabi Muhammad, kata Jibril, sekarang kamu siap Jibril, tapi sebelum kamu berangkat saya akan menyediakan kendaraan dulu. Ada yang tahu Ibu namanya apa kendaraan Nabi Muhammad ketika berangkat umroh, berangkat Mi'raj? Apa? Bu, berapa orang yang jawab? Yang jawab berapa orang? Jadi kalau satu orang saya ambil ya. Kalau banyak Pak, rugi saya. Buruk. Ada yang tahu buruk bagaimana Ibu situasinya, kondisinya? Badannya keledai. Tahu keledai? Apa? Kuda. Besar enggak, kecil enggak, sedang. Badannya kuda, tapi mukanya adalah bidadari yang cantik luar biasa. Langkahnya buruk, sejauh mata memandang sejauh itulah. Sangat benar. Ada juga yang nyumpahin, mudah-mudahan aja nggak datang Ustadz itu. Ada itu. Ada orang itu paling belakang tuh. Memang tadinya saya mau minum di situ Bu, di Umpul Salam di rumah teteh tadinya. Berhubung malam minggu itu saya ada acara, mau tidak mau saya selesaikan acara. Kemudian jam 8 berangkat. Kata si ibu yang nelpon, Ustaz jangan khawatir, jalannya persis kayak jalan tol. Bener, serius. Ya sudah kalau memang begitu, mobil sengaja nggak pakai rem, nggak pakai ngejar waktu. Begitu nyampe ke situ, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, itu mah kalau bawa yang lahir mau lahiran, keburu melahir di jalan itu. Kalau bawa orang yang sakit lagi sakaratul maut, modar di jalan itu. Bener nggak? Hanya mohon maaf kalau ada aparatur pemerintah, Mas Ekdes, silakan bilang itu. Bupati segala macam jangan pengen maunya dah. Ada ini, ada itu, ada ini, ada itu segala macam.
Iya tadi beret 5 bungkus ke dalam baik tuh batin lu. Karena giliran model pure ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, mohon maaf. Sebab terkadang segala sesuatu itu mesti dari kita. Mesti dari kita. Lebih enak Bu ya. Lebih enak ini ya. Iya itu mah. Aduh, merah duitnya murah ya. Murah merah duitnya yakin. Makanya Pak, Ibu mohon maaf kalau ada acara-acara begini jangan menyepelekan sama tukang son, jangan. Mana tukang son ini? Satu tukang son, yang kedua tukang taruh. Bener, ikhlas, salah udah bakal. Sebab kenapa tukang son mah acara belum dimulai kemarin sudah ngeset dia 1-2 bagus yang tadi. Ini gua disiksa orang sini. Udah Bu ya, jelas ya. Jadi kalau mau ngomong sampai di mana tadi? Pohon. Masalah jalan. Iya, tapi panitia. Kopi rokok. Ya, kita kembali ke masalah pengajian dulu. Kenapa itu Jibril? Kenapa itu ya Jibril? Ibu-ibu dia menggunting lidahnya sendiri, kemudian dia diantum oleh kalajengking. Itu adalah umat-umat Muhammad ngaji tapi tidak pernah berhenti ngegosokin orang, ngomongin orang dulu hidupnya. Sehari kalau nggak ngomongin orang riut dulu Bu. Ada tetangga ganti pagar ngoceh, ada tetangga beli kipas angin dia yang masuk angin. Ada ya? Ada kan? Dia itu ngaku. Ada orang beli kulkas dia malah yang kedinginan sampai minum bodrek, iya kan? Ada tetangga kredit motor, malah dia masuk rumah sakit. Ya kan aneh, Bapak-Ibu dan Saudara. Ada ustaz nikah lagi, ibu-ibu nggak mau ngaji PA. Ya biarin aja lah ustaz menikah lagi sesuai dengan dalilnya, ada dalilnya, ada Al-Quran itu jelas itu mah. Ini mah ada ustaz nikah lagi, kenapa lu nggak mau ngaji lagi? Nggak mau lah, kenapa ge? Ustaznya yang kata itu. Ya nggak begitu saudara-saudara. Maka inilah tuh nanti di akhirat Bapak-Ibu dan Saudara akan menggunting lidahnya sendiri, kemudian tumbuh lagi, dihidupkan lagi, dimatikan lagi oleh Allah, khalidina fiha abada, selama itu pula sebelum dunia ini kiamat. Bapak-Ibu dan Saudara, maka mudah-mudahan ya Bu ya, Bu ya, ya Bu, hoi, Bu ya, ya Bu, nggak usah ya, sama suami apalagi pelotot nggak usah berhenti. Bu ya, nggak usah. Buat apa ibu punya suami ganteng tapi nggak punya duit? Benar kan? Buat apa ibu punya suami ustaz tapi nggak punya duit? Buat apa ibu punya suami saudagar tapi nggak pernah ngasih duit? Tuh Pak, dengarkan Pak, dengarkan. Berarti orang mau hargaan jadi tahu ibu. Ternyata di sini mata duitan semua. Bener kan? Makanya betul Bu. Termasuk saya jauh-jauh dari Teluk Betung Bandar Lampung ke sini nyari doa.
Jadi doa sama biar berkah. Kalau soal duit, nah di mana-mana dia undang pasti sudah disiapin. Soal besar atau kecilnya relatif itu mah. Cuma kalau cuma sekedar ala kadarnya doang, awas aja loh. Bener. Ini penting itu mah, ya. Kemudian ibu setelah itu naik lagi di Muhammad ke atas kuda dorong. Kemudian dalam perjalanan Nabi diperlihatkan sekelompok kaum laki-laki bah. Di kaum laki-laki bah, Nabi diperlihatkan kaum laki-laki yang sedang membanting-bantingkan kepalanya ke tembok neraka. Hancur kepalanya, berantakan otaknya, darahnya berceceran, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah. Nabi bertanya, Jibril, itu siapa lagi ya Jibril? Itu juga Muhammad, contoh umat-umatmu yang ada di Pagar Jaya. Kenapa dia begitu banting-bantingkan kepalanya ke tembok? Orang yang sengaja meninggalkan sholat ini rupanya Bapak Ibu dan Saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, kalau saya ceritakan perjalanan kisah Mi'raj dari semenjak Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa, kalau ada bantuan PKH dulu residen. Iya, cuman itu dia kolaborasi. Dengan siapa kolaborasinya? Linmas, Lurah, RT, Kali, Kadus. Di sana di Bandar Lampung, Pak. Di sana. Saya mau ngomongin di sini. Kalau kesinggung ya ampura ini mah. Ampura, Pak. Jangan kesinggungan jadi orang mah jangan. Orang kesinggungan itu cuma dua, Bu. Kalau nggak stroke mati. Jadi kalau besok ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Ibu Siti, berarti kesinggung. Ada Siti. Ayo yang pura. Mana orangnya? Siti ada. Ada. Sarah ada Sarah. Muna. Oh, Susi habis itu mati. Lengkap sini Maya. Mudah-mudahan saya doakan ibu-ibu menjadi ahli surga semuanya, amin. Ya. Dengan syarat berhenti peloton karora laki sirah. Turunnya, ya. Berembet tuh nah, di beredu jadi beret berembet. Ya ada kondisi-kondisinya merem ya Bu. Mulai mau ke jalan meremnya nabrak lah. Ya hadirin rahimakumullah, maka salat yang ditanamkan oleh agama kepada kita adalah beli baginda Nabi ada salat. Bahkan untuk mengukur keimanan kita, ketakwaan kita adalah salat. Cinta kepada Rasul bukan hanya sekedar peringatan Maulid, bukan hanya sekedar Isra Mi'raj, tapi dibuktikan dengan amaliyah nyata. Apa pembuktiannya? Yuk ibu bapak ibu dan saudara, kalau memang kita cinta kepada baginda Nabi, sejenak kita bersalawat dulu kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa
Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai umat-umat baginda Nabi kita Muhammad. Ini jam sudah menunjukkan 12:30. Gimana Ibu? Hah? Masih? Ibu lanjut? Benar? Ini yang wareng-wareng, yang batik-batik ini. Terus ya kan? Panitia ini ya, panitia. Ya. Saya kasih tahu dulu Ibu. Awalu biwaktiha, as-salatu biwaktiha, salatlah pada waktunya. Sementara waktu zuhur sudah kita lewat. Kata ulama, boleh sholat itu ditangguhkan pertama dalam keadaan seperti ini pengajian. Jadi yang kedua, Bu, saya mau tanya, Ibu lagi nungguin orang sakaratul maut orang tua, datang waktu maghrib, apakah Ibu tinggalin itu sakaratul maut orang tua? Apakah Ibu sholat dulu? Hah? Tungguin siapa? Hah? Tungguin sakaratul. Gimana kalau sakaratul mautnya 7 tahun? Tuh sampai ke sana Bu, hukum Islam ini makanya kudu paham, kudu ngerti, ulangan sabur ngaji. Ini kadang-kadang mohon maaf Pak, baru bisa pimpin silsilah, bisa pimpin yasin, bisa pimpin marhaba. Kalau nggak dipanggil Ustaz diundang nggak mau datang. Ada. Ya, terus kenapa mau aku bertepuk tangan? Ini mah di Bandar Lampung Pak. Gara-gara ngomong apa tadi saya sudah sampaikan, jangan sombong jadi orang ini, jangan. Tentang-tentang jadi ketua pengajian ibu-ibu dilakukan begitu. Ibu Neni dari mana? Jojong bae lewat. Ibu Neni dari mana? Jojong bae. Barang nuka 3 kali, Ibu Neni ketua pengajian dari mana? Baru nengok. Apa jawabannya? Tolol, gini-gini gua ketua pengajian. Udah ilaha illallah. Bukan ibu ini Bu, bukan. Di sana, berhubung saya ngomongnya di sini, ya contoh aja. Udah Bu, udah. Beneran? Serius? Tapi kan dikurangin kan? Ongkosnya kan? Udah ya? Otak belanjut, pukul diukan sekalonjor gitu. Aneh. Betul, tisuk sarua baik. Kesimpulan saja Bapak Ibu dan Saudara, fa'innaka kal mubadziru laknatullah alaih. Di mana-mana setiap yang mubazir itu akan dilaknat oleh Allah. Termasuk pengajian ini, kalau terlalu lama-lama, nunggu juga sudah terlalu lama, kemudian waktu zuhur juga sudah lewat, daripada mubazir, maka insya Allah pengajian ini sampai di sini. Sudah ngerti semua ya? Ibu ngerti kan ya? Ngerti? Ibu-ibu yang depan ngerti? Ngerti? Ibu, bapak ngerti? Ibu ngerti? Ya berarti kalau sudah ngerti, nggak usah saya jelasin lagi, cukup sudah. Ya, kesimpulannya adalah Ibu, bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, ada puasa sunnahnya. Pada puasa sunnah kan tadi kemarin, yang puasa mah yang nggak juga nggak masalah. Kemudian di dalam bulan Rajab ini ada peristiwa yaitu perintah salat. Mau tidak mau salat jangan ditinggalkan Bu. Kalau ingin baik urusan akhiratnya maka perbaikilah urusan akhir. Kalau ingin baik urusan dunia Bu, maka perbaikilah urusan salatmu. Kalau salatnya baik, maka insya Allah urusan dunianya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah kita bulan masuk Rajab sampai ke bulan Syaban, 1 bulan ke depan, di masa semua amal ibadah manusia dibawa dilaporkan oleh Allah sampai kepada bulan suci Ramadan. Yuk Ibu,
kita siapkan iman dan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Berdoa kita kepada Allah, semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa hasil maqasidana. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna wa hasil maqasidana. Demikian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar itu insya Allah hidayah dari Allah, kesalahan itu adalah mutlak kefakiran saya pribadi. Doanya Ibu, kemungkinan saya pulang dari selesai ini langsung berangkat pulang kalau nggak dikasih makan. Kalau dikasih makan ya makan dulu lah. Kemudian terus nanti malam masih ada pengajian sampai ke bulan Ramadan. Menjelang Ramadan doakan Ibu, saya insya Allah langsung ke Malaysia, Brunei Darussalam. Malaysia 2 hari, Brunei Darussalam 2 hari. Insya Allah itu acara ipin upin sunatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.